Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pada pertemuan kedua. Pada pertemuan yang pertama kita telah membahas materi sampai contoh soal mencari kecepatan sudut rata-rata. Sekarang yang bagian kedua adalah kecepatan sesaat. Dalam kecepatan saat ini rumusannya adalah omega sama dengan limit delta T mendekati 0 yaitu delta theta dibagi delta T. Ini kemudian kalau dijabarkan akan menjadi omega sama dengan d theta dibagi dt. Pada kecepatan saat ini menggunakan rumusan turunan. Rumusan turunan misalnya gini, ini rumusan turunan A pangkat N sama dengan pangkat N-nya kedepankan. Ini pangkat N-nya kedepankan. Nih. Pangkat N-nya kedepankan. Jadi A pangkat N, N ini adalah pangkat, kemudian diturunkan, maka N-nya ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ini adalah rumusan turunan. Jadi pangkat kedepankan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Contohnya adalah misalkan Y sama dengan 3X pangkat 2. Nih contohnya yaitu Y sama dengan 3X pangkat 2 diturunkan, maka 2-nya ke depan, jadi 2 kali 3 X 2-nya dikurangi 1. Nih, jadi 2-nya ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Lantas 2 kali 3 sama dengan 6X. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 6X pangkat 1. 6 ini dari hasil perkalian 2 dikalikan 3, kemudian 1 dari 2 dikurangi 1. Karena pangkatnya 1, maka cukup variabelnya saja, sehingga persamaannya akan menjadi Y sama dengan 6X. Itu adalah contoh turunan. Contoh turunan. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya adalah posisi sudut sebuah titik materi pada sebuah piringan dengan persamaan theta sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5 dengan satuannya adalah radian. Dan T-nya satuannya dalam sekon. Pertanyaannya, tentukan kecepatan sudut pada saat 2 sekon. Ini adalah contoh mencari kecepatan sudut sesaat. Coba kita jawab bersama-sama. Diketahui ini adalah sebuah persamaan theta sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5 radian. Kemudian data yang diketahui tidak ada lagi. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan sudut pada saat 2 sekon. Maka omeganya berapa ketika waktunya 2 sekon. Ini adalah data yang diketahuinya. Sekarang kita jawab. Ini kita jawab, maka rumusan yang tadi omega sama dengan d theta dibagi dt. Lantas yang tetanya diganti dengan persamaan yang ini nih. Jadi tetanya diganti dengan persamaan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5. Tuh. Jadi tetanya diganti dengan persamaan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5. Kemudian persamaan yang ini diturunkan. Berarti 2-nya ke depan, lantas 2-nya dikurangi 1. Ini D2T, ini artinya pangkat 1, satunya ke depan, kemudian dikalikan 2, T, satunya dikurangi 1. Yang ini tanpa variabel 5 diturunkan akan menjadi 0.
Tuh seperti itu. Jadi ini turunan nih. Jadi 2 berasal dari ini. 2 kedepankan, lantas pangkatnya dikurangi 1. Ini kan 2T pangkat 1, maka 1-nya kedepankan, lantas 1 dikurangi 1. 5 diturunkan menjadi 0. Ya kan? Maka yang selanjutnya nih, 2T dari 2T, 2 kurangi 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2T. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya kan? Kemudian karena ininya pangkatnya 1, maka cukup variabelnya saja. T pangkat 0 ini sama dengan 1. Jadi T pangkat 0 sama dengan 1. Ya kan? Jadi ini karena pangkatnya 1, cukup variabelnya saja. Kemudian T pangkat 0 sama dengan 1. Ya kan? Maka 2 kali T sama dengan 2T. 2 kali 1 sama dengan 2. Ini baru persamaan kecepatan sudut sesaat. Jadi ini adalah baru persamaannya. Jadi persamaan kecepatan sudut saat adalah 2T ditambah 2. Maka pertanyaan berikutnya, berapakah kecepatan sudut saat pada waktu 2 sekon? Maka variabel T-nya diganti dengan angka 2 nih. Jadi T yang ini diganti dengan angka 2. Maka 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi inilah besarnya kecepatan sudut saat pada waktu 2 sekon. Jadi omega sama dengan 6 radian per sekon. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pertemuan yang kedua cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di grup Fisika 11 sehingga yang lain juga tahu. Jadi bertanya jangan di grup kelasnya masing-masing, tetapi di grup Fisika 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.